Halo guys, selamat datang di channel Rafa Zaidan 04. Di video kali ini gua bakalan main Real Flight Simulator. Eh, Penerbangan kita kali ini dari Singapura menuju Kuala Lumpur, yang akan ditempuh dalam waktu 53 menit. Kalian bisa melihat di ETA to Dash yang berarti Estimate to Destination. Penerbangan kali ini kita menggunakan pesawat Airbus A320-200 milik maskapai AirAsia.com. Maksudnya AirAsia Malaysia ya, alias kalau nomor penerbangan itu yang AK. Pesawat ini memiliki registrasi 9MAFE. Pesawat ini dibuat pada tahun 2006, ya usianya sudah mencapai 15 tahun ya. Sudah lumayan lama juga usianya. Oke, sekarang kita lihat dalamnya masih mati semua ya, tombol-tombol instrumen dan lain-lainnya karena emang GPU dan APU-nya belum kita nyalakan. Sekarang kita nyalakan dulu GPU-nya dan APU-nya. Terus setelah itu GPU-nya sudah nyala, kita nyalakan, jangan dinyalain dulu, berarti kita buka pintu dulu. Kita buka pintu, pintu depan ya, menggunakan garbarata. Nah itu garbarata sudah mencapai pintu depan ya. Sekarang kita klik APU dan ICE-nya dan tombol seatbelt dan no smoking supaya nggak ada yang ngerokok di pesawat. Oke, semua instrumen sudah nyala. Kita lihat indikator bahan bakarnya hanya 11%. Kita lihat di ground system. Ground system bahan bakarnya cukup ya, walaupun cuma 11,2. Oke, sekarang kita loading kargonya dulu. Oh ya, tadi sudah ya, 50 kg, tambahin dikit deh, jadi 100. Penumpangnya tambahin dikit lagi deh, 141 aja. Oke, penumpang semuanya sudah komplit ya. Terus kita sudah ngisi penumpang, kargo dan kawan-kawan sudah masuk. Sekarang kita bersiap untuk pushback. Biasanya sebelum pushback itu kita itu dulu pre-flight checklist dulu. Kok ini sorry. Kita pre-flight checklist dulu. Pre-flight checklist di sini ding, maaf. Pre-flight. Oke, parking brake set masih ini yang aktif ya. APU on, no smoking on, seat beltnya on, full quantity-nya juga udah kita isi. Tinggal kita passenger door dan cargo door-nya yang belum kita tutup. Emang tadi karena kita sedang melakukan loading passenger dan maksudnya lagi melakukan boarding dan isi bensin dan bla bla blanya. Oke, kita tutup ininya, pintunya sekarang, dan GPU dan AC-nya kita matiin. Oke, sekarang posisi pesawat kita ada di sini di gate 101. Berarti ntar kita akan terbang lewat runway 20 right. Oke, kita pushback sekarang. Oke, ini kita passenger door close, cargo door close. Kita close dulu bentar. Oke, sekarang pesawatnya sedang ditarik untuk menuju landasan. Pesawat yang berusia 15 tahun ini, aslinya ya 15 tahun ya, mesinnya masih dalam keadaan mati. Kita nyalain dulu mesinnya. Semoga nggak terjadi apa-apa di udara ya. Kita belok ke sini. Sebenarnya akan lebih bagus kalau pushback, karena bisa jalan sendiri gitu tanpa kita yang kontrol ya. Gitu akan lebih baik. Sebenarnya itu akan menjadi lebih baik ya. Oke, kita
tunggu dulu, kita tunggu dulu mobilnya sampai di garis ini ya, di garis kuning-kuning ini. Apa nama garisnya gue nggak tahu ya. Seperti kita ketahui, maskapai AirAsia ini berdiri pada tahun 1993. Dulunya pesawat maskapai ini menggunakan pesawat Boeing 737 ya, sebelum dia membeli Airbus A320. Kiprah Airbus A320 di AirAsia ini dimulai pada tahun 2005 akhir dengan registrasi, maksudnya pesawat A320 pertamanya itu registrasinya A9M AFA untuk maskapai Malaysia AirAsia ini ya. Ini adalah pesawat kelima ya, pesawat kelima Airbus A320 kelima di maskapai AirAsia ini. Oke, kita udah selesai pushback, kita nyalain mesinnya dulu sebelum kita taxi. Oke, kita checklist lagi sekarang, kita checklist engine start ya, engine start, bikin lights-nya. Tadi lupa bikin lights-nya, gue nyalain ya. Number 1 tuh, ini kita off dulu. Nah, sekarang kita bikin light-nya, kita nyalain dulu. Ini udah off juga, sekarang kita next pause dulu. Oke, kita taksi sekarang, kita taksi dulu ke runway 20 right. Oh ya, lupa, park breakingnya kita, brake parkingnya kita belum kita lepas. Oke, kita sekarang berjalan menuju runway 20 right. Selamat menempuh perjalanan kita menuju ke Malaysia, akan ditempuh dalam waktu 53 menit. Bersiap untuk terbang ke Malaysia. BTW ini real flight simulatornya masih yang biasa, belum yang pro, karena emang gue belum beli lagi, maksudnya belum subscribe lagi untuk yang ke pro. Untuk yang non pro ini kita cuma dapat 3 pesawat, yaitu Airbus 320, Bombardier CRJ 900 dan Saab 340. Itu pesawat yang tersedia di non pro. Kalau pesawat yang pro itu semuanya terbuka, yaitu mulai dari Airbus 320 Neo, 321, 330 sampai kepada Airbus 380 sudah kebuka. Selain itu juga ada Boeing 737, 747, 757 juga ada di game ini. Ya, cukup banyak juga pesawatnya ya. Itu yang gue suka dari Real Flight Simulator. Oke, sekarang kita ke pindah jalur ya, gitu maksudnya. Pindah jalur, kita di cockpit view aja supaya kita berasa seperti pilot. Gue bakal lebih sering di cockpit view dibanding angle yang lain. Oke, kita sedang melakukan proses taksi menuju runway. Ini kalau di di RFS yang pro ini ada pesawat lain juga ya, cuman karena ini nggak pro, jadi kita hanya sendirian saja di sini. Cuman ya kalau di RFS Pro kita bisa bisa berhubungan langsung dengan ATC, cuman kalau di yang non pro ini kita tidak bisa berkomunikasi dengan ATC. Cuman namun tetap flight plan juga tetap bener ya, nggak lurus doang gitu, dia juga ada arahnya lewat mana aja gitu. Nanti di udara kita akan melewati beberapa poin ya. Kecepatan kita sudah naik menjadi 22 knots. Sekarang di Singapura waktunya sekitar jam 14.24 menit, sedangkan arrival time-nya sekitar 15.17 ya. Udah sore berarti.
altitude-nya masih 0 ya. Kali ini kita terbang akan menggunakan autopilot ya, supaya lebih mudah saja. Bensinnya kita doakan saja cukup ya untuk penerbangan yang ditempuh dalam waktu 53 menit, karena emang di keterangan ground tadi 1 jam 14 menit ya. Semoga aja cukup untuk sampai di tujuan, dan semoga tidak terjadi apa-apa di udara nanti. Oke, tidak lama lagi kita akan segera masuk runway 20 right ya. Kita mau holding point ke runway 20 right. Karena sepi, kita langsung gas aja ke runway-nya. Oke, karena semua bandaranya sangat kosong, jadi tidak ada apa-apa, jadi kita langsung take off aja. Tapi kita tetap harus mengatur posisi terbang dulu, biar kita tidak tidak mencong-mencong terbang. Oke, sekarang kita sudah bersiap untuk terbang. Oke, kita full throttle aja. Dan kecepatan masih 50 knots, 60 knots, 70 knots, 80 knots, 90 knots, 80 knots, 100 knots. V1, rotate. Oke, kalau udah kecepatan segini, kalau misalnya cancel flightnya kita nggak boleh lagi, karena pesawatnya sudah mencapai 100 knot. Positive rate. Gear Oke, up. kita gear up dulu. Sekarang kita nyalain autopilotnya. Oke, seperti ini ya, kurang lebih kalau pesawatnya sedang terbang. Ini sudah di rebok aja 320 ini, tidak seperti yang reverse yang dulu ya. Reverse yang dulu kan kayaknya beda banget gitu 320 ini. Sekarang sudah di rework lagi ya. BTW sebenarnya pesawatnya masih banyak juga yang belum di rework di zaman ini. Semoga sih ada ini juga ya, semoga juga cepat di rework aja ya pesawatnya, seperti yang menurut gue yang harus di rework itu kayaknya Boeing 737. Aduh, saat kita mengalami engine failure ini, supaya tidak terjadi kita klik fire 2 kali ya, supaya engine-nya padam. Oke, ini gimana ya, kita baru ini ya, kita baru 3 menit flight, kita akan kembali ke bandara karena emang pesawatnya udah ini ya, cuma udah satu, dua-duanya mati kan gara-gara berstrike. Wah, ini mesinnya mati sini, parah. Kita matiin aja autopilotnya. Sekarang kita akan kembali ke bandara. IP-nya kita nyalain supaya nggak gelap ya. Waduh, bahaya ini. Cuman sayangnya ya pesawat kita nge-stall guys. Waduh bahaya nih. Kita tetap kembali, kita clear flight dulu deh. Ini clear dulu, terus kita
landingnya di sini. Caution, terrain. Kita pakai autopilot aja. Pesawat kita rusak guys. Ini kalau kalian bisa lihat mesinnya mati, berasap gini pesawatnya ya. Ini semoga nggak jatuh deh. Ini kalau udah begini intinya kalau pilotnya itu jangan terlalu panik ya, tetap santai aja tapi jangan terlalu santai juga. Dan penumpang kita harap semua untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita masih diberikan keselamatan. Too low, terrain. Wah, Too betul low, tren gear. parah nih. Too low, terrain. Too low, gear. Ini sih semoga mesinnya doang ya, flapsnya nggak sampai rusak, semoga nih. Waduh, low speed nih bahaya, speednya cuma 140 knots, terus turun 138. Ini gearnya kita turun Gear down. lagi. Waduh, danger banget guys, danger banget ini pesawat gue mau jatuh. Nih flapsnya bisa nggak ya? Iya. Sayangnya flapsnya juga rusak, saudara-saudara. Spoilersnya semoga nggak apa-apa. Aduh. 300. Spoilersnya juga rusak ternyata. Ini park braking. Aduh. Kok gini sih? 400. 300. Minimum 200. Ini pesawatnya berat banget ya Allah. 100 above. Ini gimana nih ya Allah? 70. 60. Ini gimana kita mau balik? Pesawatnya berat banget dibelokinnya. Oke. Kita balik di sini, kita cari solusinya supaya kita pesawatnya balik. Ini cuman kontrolnya berat banget guys, kontrolnya untuk belok ke kanannya. Aduh, low speed, bahaya, low speed, please jangan jatuh. Udah nggak apa-apa, kita nggak di landasan, yang penting kita landing selamat. 300. Minimum 200. Kita landing di sini aja deh daripada kita ini. 70. 50. 30. Retard. Oke. Retard. Aduh, pesawat kita meluncur deras guys. Aduh. Aduh, walaupun nggak di landasan, walaupun pesawat kita rodanya sampai copot, untungnya tidak ini ya, walaupun daratannya agak keras tapi pesawatnya tidak menyebabkan crash ya, menyebabkan dia tidak crash. Oke. Karena kecelakaan kita harus panggil emergency dulu ya, emergency supaya ada pertolongan. Oh, kita lihat tuh penumpangnya pada turun ya. Tuh. Ada ambulan, ada pemadam kebakaran. Terus ini evacuation slide-nya ya. Oke, tadi karena mesinnya kebakar kita semprot aja takutnya memparah ya. Nih kalau mau semprot klik extinguisher. Oke, untungnya penumpangnya masih bisa berjalan ya, masih nggak apa-apa walaupun pendaratannya keras. Oke, sampai situ aja dari Revo Zidan 04. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini, emang karena ya gue masih YouTuber pemula, masih perlu banyak belajar lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.